Ya, sebagai sahabat anak motor ya, sebenarnya gue nggak kaget sih ya, karena gue kan orang-orang entertain lebih paham lah yang kayak gitu. Ya kaget sih, jadi lumayan kaget karena kan kita belum bertemu gitu kan. Apa sih masalah detailnya yang bikin apa em, memicu dia untuk memberikan gugatan kepada saya? Abang sebagai sahabat dari Bang Andri Cemong, ya ibaratnya teman nongkrong di motoran kayak gitu, cukup kaget gak sih Bang mendengar ada kabar Bang Andri Cemong digugat cerai sama si Roro nih, sebagai sahabat atau sebagai rekan yang ya punya relasi juga lah sama Bang Andri. Abang menanggapinya seperti apa Bang? Ya, sebagai sahabat anak motor ya, sebenarnya gue nggak kaget sih ya, karena gue kan orang-orang entertain lebih paham lah yang kayak gitu. Eh, Dunia itu kayak gue malah berpikir dunia udah kebalik gitu. Sekarang banyak berbondong-bondong perempuan minta cerai sama lakinya, dan itu gue banget ya gitu. Oke, tapi Intinya sih dari awal gue udah bilang sama sama Cemong sendiri bahwa ya, lo harus sudah siap, karena yang lo nikahin ini adalah orang entertain gitu, dan dia sangat banyak belajar dari pengalaman gue gitu untuk ini. Berhati-hatilah ya dalam rumah tangga, harus sudah siap ya. Banyakin sabar ya, banyakin sabar ya. Setelah kemarin juga, beberapa hari yang lalu juga Cemong curhat gitu loh, curhat tentang rumah tangga ya. Gue sih kasih solusinya ya sabar aja ya, sabar kalau memang belum ini ya gimana Cemong aja gitu loh. Dre, kalau memang lu kuat ya terusin, kalau memang nggak kuat ya bagaimana lu aja gitu loh. Intinya kalau memang lu udah nggak sabar ya bagaimana lu, tapi kalau masih ada rasa kesabaran ya ikutin aja gitu. Artinya memang Bang Cemong sendiri udah sempet curhat ke abang ya soal rumah tangga aja Bang ya? Sudah sebulan yang lalu lah, sebulan yang lalu, bahkan sebelum menikah pun udah sempet ngobrol gitu, sempet ngobrol, cuma nggak banyak lah, nggak banyak tentang bagaimana dunia entertain gitu. Bang, emang yang abang kenal sosok Bang Andri Cemong sendiri khususnya ya, mungkin kalau kalau Mbak Roro mungkin abang nggak begitu dekat, artinya yang lebih dekat ke Bang Andri. Bang Andri sendiri abang mengenalnya seperti apa sih Bang? Sosok pria atau suami yang seperti apa gitu? Oh ya, Andre itu pekerja keras lah, bisnismen ya, bisnismen gitu loh. Kemudian orangnya juga uh, gaul, dan banyak 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 relasi dia gitu, banyak relasi untuk bisa bekerja gitu loh. Dan dia tipe orang yang nggak mau nggak mau dikekang dengan waktu, karena dia kerja 24 jam sama kayak gue dah, kerja 24 jam, ketemu dengan relasi, dengan koneksi, dengan siapapun, makanya kliennya banyak gitu. Tapi ya, cukup memprihatinkan gak Bang dengan Bang Andri sendiri yang digugat, dengan apalagi baru punya anaknya juga masih bayi lah bisa dibilang gitu, masih 2 bulan apa berapa usianya gitu. Nah abang sendiri prihatin gak sih Bang, masih punya bayi tapi dia justru digugat cerai Bang sama Mbak Roronya sendiri gitu? Ini ya yang sangat disayangkan gitu ya, sangat disayangkan. Kenapa perkawinan yang baru yang belum lama menikah, kemudian punya anak gitu, tiba-tiba berpisah gitu loh. Makanya konsepnya kalau hanya berpikir tentang dunia ya seperti ini gitu loh. Jadi kalau berpikir tentang gimana rumah tangga itu ya baru punya anak ya, ayolah berpikir dewasa. Kalau ada masalah selesaikan baik-baik, ketemuan, jangan sampai hilang komunikasi gitu. Jadi sekarang ini menurut saya ya yang
Jadi sekarang harapan abang sendiri sebagai sahabat pengennya mungkin ada mediasi dulu gitu bang, atau mungkin ada ya semacam pembicaraan secara kekeluargaan gitu bang? Ya, intinya buat buat eh, Andre sendiri, buat Andre sama Roro, ayo kembalikan kepada komitmen awal ketika mau menikah gitu ya. Mau menikah bagaimana, hilangkan tuh rasa rasa cemburu, rasa ego, rasa sirik atau rasa apa ya, kebencian gitu, hilangkan semuanya. Ayo satukan rumah tangga, mudah-mudahan rumah tangga penuh dengan cinta kasih, ya sakinah mawaddah warahmah lah kayak gitu. Jangan sampai yang perkawinan yang baru ya nggak lama lah sudah hancur porak-poranda cuma gara-gara ego, emosi sesaat gitu. Wajar rumah tangga itu ada masalah, wajar gitu, tapi selesaikan secara baik-baik. Gak enak jadi apa, rumah tangga yang berantakan tuh gak enak gitu. Gue pernah ngalamin kok, sangat-sangat tidak enak gitu. Ada perang batin dalam hidup gitu. Jangan sampai ini terulang sama Andre. Oke, sip. Cukup. Bang Andri, mungkin terkait adanya gugatan yang dilayangkan kalau di pengadilan itu sendiri, Bang Andri sempat shock, kaget jadi mengingat baru show up ibaratnya baru tampil ternyata besokannya udah digugat cerai sama Irjen. Tanggapannya seperti apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Masalah gugatan yang dilayangkan oleh istri saya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya saya sempat kaget ya, karena surat gugatan itu kan juga sampainya ke ibu saya, ke rumah ibu saya. Nah, kebenaran yang terima juga saya sih. Jadi rilisnya ya. Kalau isi gugatannya saya justru belum baca karena baru datang tadi katanya untuk itu. Ya nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba digugat aja gitu. Ya kaget sih, jadi lumayan kaget karena kan kita belum bertemu gitu kan. Apa sih masalah detailnya yang bikin memicu dia untuk memberikan gugatan kepada saya, sementara kan Baby Sultan baru lahir gitu kan. Sementara kemarin pun waktu masih umur Baby Sultan 2 minggu pun masih sama saya gitu kan setiap hari, dan ini saya udah hampir beberapa minggu ya, sekitar 2 bulanan ya, belum ketemu dia juga Baby Sultan. Nggak ada komunikasi apa bang terkait gugatan ini gitu, artinya lebih izin dulu ke baru ke pihak abang mungkin dalam hal ini diwakili kuasa hukum gitu terkait gugatan itu, atau nggak ada komunikasi sama sekali? Kalau dari Roro ke saya kan pada saat kejadian yang saya bilang itu, saat saya harus ngurus ibu saya yang sedang kritis itu, besoknya saya pulang dia udah nggak ada, kita udah lost contact. Jadi pada saat saya keluar dari rumah untuk ngurus ibu saya itu dia udah blok, handphone saya udah diblok kok semuanya. Jadi WA saya udah di blok semuanya, dan akhirnya pagi saya coba SMS dia dan saya tetap kasih dia beberapa foto, nih mama keadaannya kayak gini. Saya harus tunggu karena sampai surat saya nanda tangan rumah sakit pun saya videoin kirim ke asistennya dia waktu itu yang emang untuk ngurus foto newborn itu ya. Terus sampai udah masuk ICU saya kabarin tetap nggak ada tanggapan apa-apa juga. Bang siap bang, artinya ini dengan akhirnya mau nggak mau surat gugatan itu ada gitu, dan abang sendiri harus menghadapi semuanya dengan situasi yang saat ini abang rasain gitu. Abang siap dengan segala resikonya gitu. Kalau hidup sih sebenarnya apapun juga ada risikonya. Buat saya hidup pasti berpisah gitu, entah cerai atau mati, itu aja sih. Tapi kalau misalnya bisa kita perbaikin hubungan rumah tangga ini gitu kan, tapi yang saya bilang bahwa kembali lagi kodratnya laki-laki ya harus mimpin rumah tangga ini gitu, bukannya dibalik, atau perempuan kan tetap makmum gitu. Apa sih bang yang kira-kira membuat akhirnya abang merasa mungkin menduga atau mengira ya akhirnya Roro sampai sefrontal ini melayangkan gugatan gitu? Seharusnya yang tadi abang bilang ada obrolan dulu, mungkin ada mediasi dulu atau apa secara internal
Kalau saya sih yang saya tahu cuma masalah itu aja. Saya pergi mungkin ada berbadan foto newborn yang saya nggak ikut di foto itu aja. Kalau dugaan saya ya, yang lain-lainnya saya nggak tahu lah. Tapi kan setiap rumah tangga pasti ada masalah gitu. Dari awal kita berumah tangga udah tahu apa sih kerjaan saya, apa sih bisnis saya itu siapa sih, udah semuanya udah saling terbuka sebenarnya itu. Kalau saya sih mikir sebenarnya nggak masalah besar, harusnya saling mengerti aja selama pasangan dan kembali lagi saya bilang tadi, kembali ke kodratnya aja. Bukannya suami itu nggak mau diatur ya atau apa, tapi kan nggak mungkin kalau saya harus nurut ataupun harus ngikutin sesuatu yang saya lihat oh ini nggak bagus, nggak baik atau ngalah gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. KDRT enggak sama sekali, saya nggak pernah lakukan itu. Ya itu, saya sih sadar sebenarnya sifat manusia perempuan itu pasti rasa cemburu tinggi karena kan itu udah kodratnya sebagai perempuan ya. Cuma kalau dia cemburu dengan cemburu yang berlebihan ya mungkin saya berpikir lagi positifnya mungkin dia sayang atau cinta sama saya itu aja. Ya Pak ada pasti entah sama apa misalnya saya harus keluar dengan kumpul teman-teman motor saya, tapi kan saya lebih baik lebih ngalah, makanya saya bilang kan saya hampir 1 tahun nggak pernah main motor justru. Kalau seperti yang dia bilang sih ya, saya kan hampir 9 bulan bersama dia ya kan, nggak kesibukan saya hampir nggak ada gitu kan. Sekarang waktu Kang Mas Papa kerja kan beberapa kali di media saya lihat dia sampaikan seperti itu kan. Ya berarti kan dia tahu sebenarnya apa yang saya mesti selesaikan PR-PR saya kepada klien-klien semua, karena buat saya gini, bisnis saya kan jasa udah jelas, pasti berhubungan dengan kepuasan. Kalau sampai cedera aja dalam hal yang istilahnya kita kerja lambat aja ataupun nggak sempurna, ya udah, kelar. Ini bisnis hobi soalnya bukan bisnis yang makanan. Kalau bicara makanan dimakan gak enak dia nggak akan makan lagi. Nah kalau hobi, apalagi ini berhubungannya dengan kendaraan yang berhubungan dengan safety segala macam, saya konsentrasinya nggak bagus ya kan, atau QC-nya nggak baik, nah itu kan hubungannya dengan nyawa manusia. Tuh. Iya, oke. Terkait dengan adanya gugatan dari Nyai sendiri ya, itu kami baru terima juga tadi pagi ya, tadi pagi ya menjelang siang itu baru terima gugatan dan banyak poin-poin yang dimana di situ sangat menyudutkan klien kami ya tentunya, dan kami sebagai tim kuasa hukum sudah sangat-sangat siap untuk menghadapi gugatannya Nyai beserta kuasa hukumnya, dan kami akan akan melakukan gugatan balik nantinya pastinya gitu. Kalau untuk terkait masalah mediasi sudah pasti akan ada mediasi ya. Pasti itu akan ada mediasi sebelum kita masuk ke agenda pokok perkaranya ya kan. Cuman ya sekali lagi ya kami sampaikan bahwa ya mediasi itu kan memang tujuannya sebetulnya untuk menyatukan kembali ya. Tujuannya sebenarnya awalnya seperti itu. Cuman kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Artinya di saat itu pula nanti kita akan sampaikan juga hal-hal apa saja yang menjadi keberatan klien-klien kami itu apa gitu loh. Kalaupun memang dalam mediasi itu mudah-mudahan berhasil ya, kami berharap Nyai bisa mencabut gugatan itu.
Kalau untuk harapan semuanya pasti ada harapan itu, cuman tergantung dari nanti para pihaknya. Artinya dari nyainya sendiri, karena kan nyai yang mengajukan gugatan dan kita sebagai tergugat. Begitu, Mas. Oh, oke. Kalau untuk tanggal sidang nanti tanggal 27 September 2022. Itu hari Selasa ya, jam 9 pagi. Insya Allah kami tim kuasa hukum dengan Mas Andri akan hadir dalam persidangan tersebut. Bagaimana? Oh ya, yang jadi prioritas buat kami adalah yang paling konsen adalah yang pertama kita akan tetap pada dasarnya membela kepentingan hak-hak hukumnya klien kami, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan lebih konsen masalah anak. Di sini kita benar-benar konsen masalah anak karena kami merasa ya klien kami itu sangat-sangat keberatan tentunya, apalagi sekarang ini dia tidak bisa ketemu dengan anak. Makanya nanti kami akan meminta kepada majelis hakim yang terhormat agar klien kami ini diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya, untuk bermain dengan anaknya. Bagaimanapun tidak akan bisa anak itu dipisahkan juga dengan bapaknya, begitu. Kalau untuk masalah anak sebetulnya bukan 17, itu 12 tahun. Memang sesuai undang-undang itu di bawah 12 tahun itu ikut sama ibunya karena anak tersebut belum mumayyiz, ya kan. Nah, tapi ada beberapa hal yang bisa terjadi, anak itu pindah ke bapaknya. Ada berbagai ada contoh-contohnya lah, artinya ada hal-hal yang bisa terjadi itu semua gitu loh. Makanya kita lihat nanti di dalam agenda persidangan nanti ya. Dan kita semua tim kuasa hukum semua ini kita jalan berdasarkan apa yang menjadi keinginan klien. Kalau suatu saat nanti klien kami ingin mendapatkan hak asuh anak, itu bisa terjadi nantinya ke depannya. Gitu loh. Kalau saya sih lihatnya gini ya, emang anak tadi dibilang menurut undangan di bawah 12 tahun diurus sama ibu. Tapi saya lihat maksudnya nantinya ke depannya apakah dia bisa mendidik anak ini dengan baik gitu kan, karena sementara dia harus sendiri untuk urus, dan saya pun kalau emang hak asuh anak jatuh ke tangan Roro pun ya nggak apa-apa, tapi jangan kasih saya batasan untuk ketemu anak, karena buat saya beban kalau anak tuh harus dibatasin, karena saya juga sama anak-anak yang lain benar-benar perhatian kok, dan saya hilang perhatian pas habis nikah ini aja. Ya banget lah kalau rindu benar-benar, karena kan kita lihat lagi lucu-lucunya, baru lahir kita lagi senang-senangnya, tiba-tiba yang hanya karena mama saya yang istilahnya saya masih punya kewajiban untuk mengurus dia gitu kan, sampai dia nggak ada pun sebenarnya kita seorang laki-laki ya kita yang bertanggung jawab terhadap ibu gitu, dan kan dia katanya sayang sebenarnya sama ibunya ya kan. Selama ini kan di media gembar-gembor kayak masa ini sampai detik ini pun ya dia belum ada pernah untuk jenguk ibu saya. Cuman dia bilang dia pernah datang hanya di luar karena lihat ada motor saya, kenapa nggak masuk aja buktiin, dan dia tahu mama saya itu dioperasinya lumayan resiko tinggi karena pilihannya cuma dua waktu itu, meninggal di meja operasi atau tetap ada satu selamat. Nah kalau dengan kayak gitu saya harus menahan diri untuk membawa ibu saya, bahkan saya ke rumah ibu saya juga. Saya sih nggak masalah sendiri, cuman kasih kebebasan yang ya udah ini urusannya mama, ya udah jalan aja gitu.
Gitu, ya. Ya kalau saya lihat gini lah, kalau saya apapun yang terjadi dalam rumah tangga saya karena udah pengalaman jadi pengen belajar ya kita mana sih ke guru lah lebih nih. Ini malah guru dijauhin, bahkan untuk komunikasi juga sulit, tapi keluaran yang nggak pernah tahu rumah tangga kita seperti apa gitu. Dan sampai bahkan untuk saya ketemu anak saya pun sempat dihalang-halangi sama tetangganya nggak pernah ada urusan, dan itu banyak terlalu mencampur lah urusan orang-orang luar yang nggak pernah tahu rumah tangga kita. Jadi saya ngerasa saat ini ya cukup berat lah untuk ketemu anak. Minimal video call atau ya kasih saya dengar suara Baby Sultan gitu udah enak gitu, karena buat saya beban banget itu pikiran karena mikirin anak saya gitu. Iya. Hmm. Ya buat saya sih yang seperti saya bilang ya, jodoh maut rezeki itu udah urusan Allah. Kalau emang kita udah berusaha ikhtiar sekuat tenaga kita untuk memperbaiki rumah tangga kita, tapi ya istrinya tetap bersikap nggak mau, ya udah saya lebih pilih apa, tapi jangan halangin saya untuk ketemu anak. Ini anak darah daging saya dan saya punya kewajiban mendidik anak itu. Bahkan di Al-Quran pun laki-laki yang lebih besar peranannya untuk mendidik anak itu. Ya, terkait masalah adanya gugatan juga ya, saya melihat ada berbagai permintaan atau tuntutan dari Nyai ataupun kuasa hukumnya. Makanya di situ nanti kita akan membantah ya kan, secara keras membantah dalil-dalil gugatan tersebut atau mematahkan dalil-dalil gugatan tersebut gitu loh. Karena segala sesuatu apalagi terkait masalah nafkah itu sekali lagi tidak bisa dipaksakan. Jadi artinya itu semua tergantung dari kemampuan dari orang itu tersebut. Artinya ya kemampuan dari klien saya gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan. Kalaupun dia menuntutnya sekian, tapi kami sangat keberatan dan kita akan minta ke majelis hakim supaya gugatan itu ditolak. Iya, karena ya balik lagi tadi saya bilang, jadi kita ini sebetulnya ingin mempertahankan hak-hak kepentingan hukum klien, ya kan? Di situ kan nanti kalau misalkan kita tidak hadir, otomatis putusan itu first take. Nah kalau udah putusan first take kan berarti kan gugatan mereka kan dikabulkan karena pihak lawannya nggak ada, jadi otomatis first take lah itu timbulnya. Makanya daripada daripada ada putusan first take itu ya lebih baik kita datang untuk untuk menghalangi gugatan itu, artinya kita menolak gitu loh, dan kita akan menjawab itu semua dalam gugatan itu gitu. Oke, cukup. Baik, sedikit saya tambahkan ya mengenai gugatan tersebut. Kenapa klien kami itu banyak berita yang bilang supaya klien kami ini tidak harus hadir supaya first take. Kenapa kita kawal sampai memang benar-benar dapat putusan yang seadil-adilnya? Karena dari isi materi gugatan tersebut menurut klien kami itu semua tidak benar. Karena dari isi materi gugatan tersebut itu banyak poin-poin yang menyudutkan klien kami gitu. Contoh misalkan ya banyak lah, nanti kita nggak bisa sebutkan itu ya. Yang jelas sampai detik ini untuk ke depan kita akan terus fight
gitu. Satu lagi saya juga menyayangkan ya sikap dari Mbak Roro sendiri, kenapa harus muncul gugatan ini gitu, karena kan semua juga masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan kekeluargaan, gitu aja sih. Sebenarnya buat saya kan orangnya nggak senang ribet ya. Ini masalah-masalah itu masalah ribet karena banyak kerjaan yang terhadap klien yang mesti saya selesaikan. Dari awal saya kemarin bertahan karena harus fokus dengan kehamilan, habis hamil lahir. Nah akhirnya pada saat udah lahir, saya harus fokus dengan kerjaan saya yang udah numpuk. Tiba-tiba ada musibah atau ujian seperti ini, tapi buat saya nggak masalah. Hidup itu udah pasti penuh ujian, kalau nggak ada ujian mati aja pasti itu.